Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Kesempatan berbahagia ini, mari kita ngaji tentang hadis Nabi Muhammad SAW dengan tema ibadah haji, yakni tentang kalimat talbiyah. Apa itu kalimat talbiyah? Dulu sudah sangat populer di pengetahuan kita sekalian. Labbaik Allahumma labbaik, kami datang ya Allah, kami datang ya Allah. Sebuah riwayat hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna talbiyatar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dari Abdullah ibn Umar bahasanya talbiyah Rasulullah SAW adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wa ni'mata laka mulk la syarika lak. Aku selalu memenuhi panggilanmu ya Allah, aku selalu memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, sungguhnya segala puji nikmat milikmu, begitu pula kerajaan, tidak ada sekutu bagimu. Apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Yang pertama, Abdullah bin Umar menjelaskan bacaan talbiyah Rasulullah SAW adalah seperti tadi yang dibacakan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Disunahkan bagi para jamaah haji di hari Arafah untuk memperbanyak bacaan talbiyah, atau bahkan ketika menjelang pelaksanaan hari Arafah ataupun dalam perjalanan menuju haji dianjurkan untuk memperbanyak talbiyah. Berzikir, talbiyah adalah berzikir guna mengingat membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir berasal dari gerak hati yang dilisankan. Kenapa zikir perlu disuarakan? Bagaimana seandainya zikir labbaik itu tidak disuarakan? Pertanyaan yang sebaliknya. Ya, benar, sebab perlu sinergi antara yang lahir dan apa yang ada di batin. Bahkan hukum positif antara sesama makhluk adalah berdasarkan pada sesuatu yang zahir, nahnu bizawahir, yang terlihat dan terdengar. Ketiga, dalam manasik haji kalimat talbiyah adalah sebuah zikir wajib yang dilisankan. Alur zikir talbiyah ini berasal dari hati, dilisankan, didengar anggota badan dan muslim di sekitarnya, kemudian kembali menuju hati, pikiran, meneguhkan langkah manasik haji semata-mata mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dan memahaesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji, segala nikmat, dan segala kemuliaan Sang Maharaja adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang berkumpul di padang mahsyar pada hari Arafah jumlah 6-8 juta pada hari wukuf atau hari Arafah. Jamaah berpakaian ihram sama, putih-putih dalam keadaan yang sama, khusyuk beribadah maha esakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang istimewa dari hal ini? Benar, yang teristimewa adalah sambutan bagi para jamaah yang sangat banyak jumlahnya tersebut datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat labbaik ini bisa bersambut la labbaik bagi yang hatinya masih kotor. Harta yang diperoleh untuk ibadah haji diperoleh dengan cara yang kotor, tujuan hajinya pun bercampur niatan yang kotor, dan maka dari itu perlu membersihkan hati, harta, niatan haji dari kecurangan dan niatan duniawi untuk memperoleh gelar kedudukan dan rasa hormat dari manusia. Sehingga labbaik bersambut labbaik, aku selalu datang memenuhi panggilanmu. Allah pun kemudian menyambut labbaik kita dengan kalimat labbaik, bukan la labbaik. Allah dan para malaikat Allah mengampuni para jamaah haji pada hari Arafah itu karena kekhusyuannya, karena keikhlasannya dan memahasucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena haji adalah menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala nantiasa berikan hidayah dan inayah bagi kita semua
Ulang kita semua, muslimin semuanya untuk melaksanakan perjalanan ibadah haji tanah suci dan dapat sambutan baik labbaik dari Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.